Yang menentukan ya mohon maaf, kita bocorkan. Oh itu rahasia tidak. Supaya dengan acara podcast ini, semua instansional melihat, semua pegawai aparatur negara mendengar. Oke. Enggak ada bocoran ini. Oh nanti tim Satgas, tim UPP Saber Pungli datang ke instansi ini. Oh nanti baik-baik semua. Kita datang. Setelah itu begitu lagi. Nah ini mungkin untuk di-share betul, disiarkan betul. Karena oh iya, kita tidak main-main nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Humas, podcast Presisi Polda Sulteng mengawali awal tahun 2023 ini, kita ketemu lagi ini di edisi ke sekian kali di podcast Presisi Polda Sulteng. Kali ini kita mengawali tahun baru dengan apa ya? Kita ingin sekali lagi membahas atau berbagi cerita tentang kerja-kerja teman-teman di kepolisian khususnya Polda Sulawesi Tengah, dan kali ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya apa ya, saya tidak ingin menyebutnya itu sebagai budaya, tapi kalau lihat data yang ada ternyata memang hal ini terus terjadi. Nah hari ini kita akan bicara soal kerja-kerja Satgas Saber Pungli, Sapu Bersih Pungli yang di Sulawesi Tengah terbentuk sejak tahun 2016, kiprahnya sampai sekarang, dan berdasarkan data yang ada pada kita sampai sekarang ada ratusan kasus, bahkan lebih dari ratusan, dan total tadi saya lihat datanya ada sekitar 1,9 M barang bukti uang yang ditemukan. Nah ini tentu menunjukkan pada kita bahwa pungli dan korupsi dan lain sebagainya itu harusnya jadi perhatian kita semua. Dan hari ini kenapa itu yang akan kita bahas? Jangan-jangan kita selama ini melihat pungli atau kita sebagai yang tanpa sadar kita juga sebagai pelaku. Nah, kita akan membahas sebenarnya kerja saber pungli itu apa, dan sebenarnya apa sih yang disebut pungli itu. Dan untuk itu kita akan ngobrol banyak, berbagi cerita gitu dengan Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau juga adalah Irwasda Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Pol Asep Adiatna. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tahun baru gimana Pak? Aman Pak? Alhamdulillah, aman, semangat, dan COVID mudah-mudahan terkendali. ya. COVID itu yang menghambat kerja-kerja kita sebenarnya tahun-tahun terakhir ini. Oke Pak Asep, mungkin awal kita sudah banyak tadi pengantar ada saber pungli dan kerja-kerja yang dari 2016 sampai 2022 kemarin. Nah, sebenarnya Pak, apa sih pentingnya keberadaan saber pungli itu dan kiprahnya sejauh ini di Sulawesi Tengah seperti apa Pak? Ya. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri di tahun 2023 ini, mudah-mudahan penyakit bersih, hati kita bersih, dan mungkin apa yang sering kita dengar ada pungutan liar. Semakin kita bersihkan dengan yang namanya UPP Saber Pungli, sapu bersih perilaku, sikap, ataupun sesuatu yang menjadi bertentangan dengan aturan. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan tadi, UPP Saber Pungli. Kembali kepada UPP, Unit Pemberantasan Pungli di Provinsi Sulawesi Tengah ini, sesuai dengan peraturan Pak Gubernur di 2016, diperbaharui lagi jadi 2017. Jadi kaitan dengan UPP Saber Pungli ini, yaitu satuan kerja yang terdiri dari beberapa instansi. Kolaboratif berarti? Kolaborasi, seperti Polda sendiri, Inspektorat, Pemda, terus dari Kejaksaan, dari Korem. Nah ini dibagi-bagi tugas. Pembagian tugas ini sesuaikan dengan tupoksi masing-masing daripada instansi itu sendiri. Kembali kepada pungli. Jadi pungutan liar ini sah atau tidak, boleh atau tidak. Yang namanya pungutan
itu adalah tugas daripada aparatur negara, baik yang ada di kepolisian, baik yang ada di pemerintahan, ataupun instansi lain. Pungutan itu boleh, cuma pungutan yang sudah ditentukan. Sepanjang ada aturannya gitu Pak ya? Aturannya, caranya, besarannya, waktunya, siapa yang mengutnya, itu diperbolehkan. Cuma di awal cerita tadi ada kata-kata liar. Ya. Liar itu bukan orangnya, indeksnya salah, waktunya juga di mana. Itu yang dikatakan liar. Jadi UPP Saber Pungli itu akan berupaya menghilangkan. Jadi kembali kepada instruksi peraturan Bapak Presiden, Perpres nomor 87 tahun 96 ini, ya mungkin itu di pusat, mungkin di tingkat pusat dikepalai oleh Bapak Irwasum, tingkat daerah, tingkat Polda, tingkat provinsi dikepalai oleh Irwasda, jabatan Irwasda. Ya. Jadi strukturalnya kan Irwasda, tetapi dalam kegiatan Saber Pungli kami adalah kepala Saber Pungli, yang di bawahnya ada Pokja unit intelijen yang diketuai oleh Dir Intel Polda. Terus ada unit pencegahan oleh Dit Bimas. Dan ada unit penindakan yang diketuai oleh Dirkrimsus. Nah, kenapa kita Dirkrimsus dan ada Polda lain Dirkrimum? Kita pilih Dirkrimsus karena kaitan dengan korupsi. Betul. Ya, kembali kepada bagaimana pungli ini masuk korupsi atau tidak. Kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 99 termasuk kategori pungli. Yang junto Undang-Undang tahun 2000 itu masuk kategori pungutan liar, itu masuk kategori korupsi. Makanya pemerintah melakukan trik. Kenapa dibuat Saber Pungli? Kan lembaga-lembaga lain ada, BPK, BPKP, Ombudsman ada yang mengawasi masalah anggaran negara, masalah pelayanan publik oleh Ombudsman. Dan ada UPP di provinsi, UPP Saber Pungli, tidak lain untuk mengintensifkan ya satuan kerja yang dimiliki oleh negara ini untuk berkolaborasi, untuk mengefisiensikan, mengefektifkan, serta memberdayakan, memberdayakan perorangan orang-orang pejabat pemerintah yang tadi saya sebutkan di Pokja itu, serta sarana prasarannya sudah ada, tinggal berkolaborasi untuk terus-menerus menghilangkan pungutan liar di berbagai lini pelayanan publik. Jadi itu. Artinya penanganannya juga lebih efisien dan terpadu sebenarnya, Pak. Terutama titik sentral itu efisien, efektif. Lembaganya sudah ada. Baik dari Pemda, Polda, dari militernya adalah di sini Korem, ya. Terus dari kejaksaan, aparat penegakan hukum lainnya. Itu diintensifkan. Untuk apa? Karena apa? Pasti kan memerlukan orangnya ada. Sarana prasarannya ada. Sumber dayanya ada. Mungkin maaf nih, kaitan bagaimana lingkup tertentu dukungan anggarannya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan wilayah masing-masing, seperti di Polda Sulteng yang didukung oleh kegiatannya oleh provinsi. Tiap wilayah ada indeksnya, cuma terlepas daripada besaran kemampuan di pemerintah daerahnya. Oke. Pak Sep, kalau lihat pengalaman kasus-kasus pungli yang terjadi itu kan sebenarnya dia dilakukan di bawah tangan sebenarnya ya, walaupun misalnya secara aturan di sebuah instansi atau lembaga kemungkinan untuk pungli itu kan tertutup gitu, tapi dia dilakukan di di luar pagar lah istilahnya, dalam tanda kutip gitu, Pak. Tapi untuk memastikan misalnya kebijakan atau aturan itu tertutup dari potensi pungli seperti itu, Saber apakah juga mengasesmen misalnya peraturan-peraturan di lembaga atau instansi
atau seperti apa, Pak? Ya, Supaya potensi peluang untuk kebocoran itu tertutup gitu. ya. Jadi terima kasih. Yang dimaksud Pak Heri, bagaimana cara bertindak UPP Betul, Saber Pungli betul, dalam rangka melaksanakan kegiatan ini benar-benar optimal gitu ya. betul, Maksudnya kayak gitu. betul. Jadi kami di tahun 2023 ini, mungkin pas saya tahun ini langsung mengikuti tahun barunya, Oke. mengikuti tahun barunya. Jadi dibentuknya UPP sudah UPP Saber Pungli. Nah, dalam kegiatan untuk menghadapi tahun 2023, kami dengan Pemprov, dengan Kejaksaan maupun dengan Korem dan instansi terkait, yaitu berdiskusi atau membahas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melihat data yang sebelumnya. Betul, betul. Data sebelumnya. Bagaimana data sebelumnya? Bagaimana kegiatan dari mulai sosialisasinya, bagaimana menanggapi laporannya, bagaimana kita dalam penindakannya. Penindakan. Nah, dalam penindakan ini kita melihat itu, baru kita diskusikan dan kembali kita di nomor terakhirkan dukungan anggaran ini. Yang penting memanfaatkan, mengoptimalkan lembaga atau instansi yang ada ini ya dari beberapa satuan kerja yang termasuk dalam Saber Pungli ini. Nah, ini kita pertama menentukan pola CB ya, terus ya polanya itu cara bertindaknya. Cara bertindak, betul. Terus menentukan dari instansi mana dan orangnya kan gitu. Nah, dari situ cukup tidak. Jadi selama ini kita menerima laporan melalui apa? Nah, kembali karena ada ketertutupan orang dalam melaporkan. Makanya di sini kami mensosialisasikan dengan banner, dengan termasuk media sosial media mungkin, Pak, ya. yang secara fisik mungkin kan kami di ruangan di tiap-tiap instansi membuat banner, terus yang besar kita logo ya, membuat itu yang intinya tidak lain, ada contoh internal di polisi, ada polisi nakal, laporkan, ya kan, pelapor terlindungi, terjamin. Ya, itu Nah, ya. itulah. Betul, Nah, betul, ini kita siarkan dan ada di anggaran di 2021 untuk sosialisasinya seperti itu, meyakinkan kepada masyarakat jikalau menemukan ada pungutan liar di instansi manapun ya, sudah dibuat melalui Instagram, WhatsApp, yang mungkin sedang kita gagas adalah di aplikasi ya, di aplikasi yang sedang kita buat ini, di aplikasi. Nah, dalam wacana ini bagaimana gerakan kita ingin ya menghilangkan pungutan liar, tetapi yang selama ini yang Pak Heri bilang ada tapi tidak terjangkau karena itu dianggap lumrah. Betul. Ada ucapan terima kasih pasca memberikan pelayanan. Ada menjadi mohon maaf kita perketat, tapi cabang loket yang lain terbuka. Nah, apa sih cabang loket yang kita sebut calo? Calo, betul. Calo itu apa? Yaitu kita berupaya bersih tiap instansional di pelayanan di pemerintahan, ya di Pemprov, instansi lain juga di mungkin ada pelayanan yang ada di Polda Sulteng ini, ya yang kita kenal mungkin di bagian lalu lintas, di reskrim maupun di intelijen. Nah ini memang kita agak terbatas melihat terjadinya. Makanya kita memberdayakan upaya deteksi dini atau kepada intelijennya. Jadi Pokja intelijen. Yang selama intelijen ada, kita ingin juga dong pas saat ke lapangan kita menemukan. Kita beberapa kali ke lapangan sesuai dengan cara bertindak kita, volumenya dalam sebulan berapa kali, yang menentukan ya mohon maaf, kita bocorkan. Oh itu rahasia tidak, supaya dengan acara podcast ini semua instansional melihat, semua pegawai aparatur negara mendengar. Enggak ada bocoran ini. Oh nanti tim Satgas, tim UPP Saber Pungli datang ke instansi ini. Oh nanti baik-baik semua.
kita datang. Setelah itu begitu lagi. Nah ini mungkin untuk di-share betul, disiarkan betul. Karena oh iya, kita tidak main-main nih. Kalau kemarin kita belum, mohon maaf, mungkin belum berhasil OTT, bukan tidak berhasil menangkap pelaku saat kita operasi, saat kita ke lapangan, tidak. Oh iya, karena dihitung di tahun lalu kegiatan ada laporan, ya, ada laporan saber pungli hanya 3. Tetapi kita lihat ya intensitas UPP di provinsi ya maupun di kabupaten kurang lebih ada upaya sosialisasi pencegahan ini sebanyak 1.500-an. Nah ini yang kita harapkan termasuk acara ini, kenapa kami sangat-sangat semangat sekali. Ini upaya nih, oh iya hati-hati loh. Kan itu yang kita harapkan, berdirinya pemerintahan, adanya aturan, adanya penegakan hukum, tidak lain. Yang mau berbuat karena tahu ada aturan, yang mau berbuat karena ada, ini operasinya seperti ini. Ya tidak melakukan itu. Jadi istilahnya kalau kita nih di polisi, ya kejahatan itu karena ada peluang. Mari peluangnya kita patroli, ditutup, ya. Siap. Ya gitu. Oke. Kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Nah ini, jadi itu Pak Heri. Jadi tidak, kita melihat data-data yang sebelumnya. Oke, tadi data soal laporan saya lihat juga itu menurun gitu Pak. Ada 3 laporan, tapi juga yang meningkat justru sosialisasi. Mungkinkah itu juga ada kaitannya laporan itu turun berkat misalnya sosialisasi yang tahun kemarin dimasifkan gitu Pak? Ya, jadi yang kita harapkan seperti itu, di mana kita semakin ke lapangan, Betul. Ya, tindakan penyelewengan para aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dia ketakutan, dia tidak ada waktu lagi, karena unit kita, tim kita monitor. Itu bersyukur itu. Cuma ya mohon maaf, khawatirnya juga kita sudah terbaca. Ya mohon maaf, sudah terbaca tindakan kita. Makanya kita tiap tahun merubah CB, cara bertindak. Caranya bukti terbuka atau tertutup. Kalau terbuka kita harus terbuka CB-nya. Tertutup, makanya kami galang di sini kan ada pokja penindakan dari Krim maupun Krimsus. Nah, caranya itu kalau ada informasi, mungkin kami tidak pegang data, ada beberapa kasus korupsi ya. Corruption di Krimsus ada. Oh, itu mau ditarik kemana? Kami tidak mau tarik-tarikan. Yang penting ada informasi. Makanya di sini Pokja, di Pokja ini, Pokja penindakan, ya. Jadi apa yang Pak Heri tadi sampaikan, mudah-mudahan itu karena intensitas kita ke lapangannya tinggi, lebih masif gitu, kepekaan kita menambah, orangnya open, akan memunculkan kesadaran para aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada publik dan juga masyarakat. Karena kita ranah kepada KUHP kita kan adanya pungli atau korupsi, ya. Pungli khususnya kan di situ ada unsur, ada pemerasan dan ada penyuapan. Dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Itu yang harus jadi perhatian. Ya. Cuma yang kita di saber pungli lebih menitik beratkan untuk menertibkan aparatur negara. Ya, aparatur negara. Kalau Krimsusnya kan siapapun itu yang melanggar aturan atau mekanisme yang ada sudah tergolong korupsi ya kena. Betul. Iya. Oke. Tapi Pak, secara kapasitas secara internal anggota Satgas atau kolaborator Satgas itu ada misalnya ada program tertentu untuk peningkatan kapasitas misalnya. Kan tadi kalau Pak Asep bilang yang menarik itu jangan-jangan laporan turun di tahun kemarin itu karena pelaku-pelaku itu sudah baca gitu, sudah baca pola kerja Satgas gitu. Nah, tadi kita banyak ngobrol soal kegiatan kegiatan penindakan, pengawasan dan pencegahan itu. Tapi yang menarik juga mungkin sebagai informasi juga
kita mau dengar dari Pak Asep soal apa namanya peningkatan kapasitas di internal anggota Satgas dan kolaboratornya itu. Seperti apa itu Pak Asep? Kalau di luar sudah oke gitu, tapi saya pikir juga di dalam juga harus harus menyesuaikan dengan ya mungkin pola-pola pelaku gitu ya. Dari Pak Asep sempat singgung, jangan-jangan laporan rendah tahun kemarin itu juga karena pelaku sudah paham gitu kerja-kerja Satgas Saber Pungli. Seperti apa Pak Asep? Ya, terima kasih. Jadi dengan evaluasinya kami kemarin rapat tahap pertama, selain kita membentuk atau menerbitkan surat perintah untuk di 2023, termasuk di situ sarana prasarana, CB untuk operasionalnya, serta mengusulkan anggaran. Mengusul anggaran untuk mendukung CB kita yang akan kita rubah ini. Terkait bukan kami mengesampingkan masih terbatasnya anggaran, tetapi mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Karena prinsip kita ini aparatur negara. Ada tidaknya kita harus berupaya. Cuma betul. Dengan legalisasi ini, dengan UPP kan terdukung oleh anggaran. Memang anggaran kita di tahun ini sebesar 180 juta ya. Tahun lalu sebanyak 150. Idealnya kita usulkan di atas 1 miliar. Tetapi kembali kita sadar karena kita bukan orang yang memang lepas dari aparatur, kita termasuk aparatur negara yang di bidang ini. Dan apa yang disampaikan Pak Heri tadi, bagaimana Pak cara untuk mengantisipasinya? Jangan-jangan menurunnya laporan itu jangan kita sampai gembira duluan. Ternyata mereka sudah membaca cara bertindak kita sehingga mereka bisa ngelak. Nah, dalam rapat kemarin selain kita sudah menentukan orang, kegiatan dan cara bertindaknya juga anggaran yang sudah disampaikan ya oleh inspektorat untuk dukungan anggaran yang memang masih terbatas. Nah, kembali kepada CB, cara bertindak kita. Cara bertindak kita yaitu kita mengedepankan ya pokja daripada lidiknya, pokja daripada peran intelijennya. Peran intelijen itu apa? Ya mohon maaf, ya kan ada mendahului, menyertai dan mengakhiri. Kalau istilah kami polisi ada penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah ini, jadi melihat situasi, boleh nggak CB Triwulan ini berubah sesuai kondisi. Itulah fungsinya analisa evaluasi. Contoh lah, kemarin kenapa begitu rendahnya? Ya, begitu rendahnya hanya 3. Oh, karena aktivitas masyarakat secara langsung terbatas, masalah COVID. Ya kan gitu. Nah, sekarang sudah mulai terbuka lagi. Apalagi di bulan Januari ini, Bapak Presiden sudah melalui Menteri Dalam Negeri sudah mencabut PPKM. Otomatis intensitas kegiatan masyarakat semakin banyak dan interaksi masyarakat semakin tak terbatas. Justru ini yang kita lihat kemarin itu. Tidak melihat anggaran, tetapi bagaimana kita memberdayakan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten, bagaimana peran daripada intelijen. Jadi skala prioritas, di mana? Tidak mungkin, setiap ada kegiatan ini di hari tertentu, di pelayanan publik tertentu, kita ke lapangan. Tidak. Bagaimana informasi yang ada? Ya mohon maaf, kita istilah kami ya punya informan juga, ada cepunya. Pak di daerah sini, kita skala prioritas di situ. Yang kemarin kita ke lapangan atau apa, kebetulan kami menangani kedumasan juga di Polda Sulteng, pengaduan masyarakat. Ada kami combine-kan. Pengaduan masyarakat tentang pelayanan di instansi X. Nah itu,
berdasarkan informasi di WA, di Instagram, oh ini di sini. Kita komen ya ke situ dulu. Ya atau tidak, kita melihat dulu langsung ke lapangan. Nah, di kegiatan lain yang mungkin ini bisa kan mengelabui kita juga. Tetapi banyak yang memang benar adanya untuk kegiatan ini. Kalau secara formil kita bukan hanya menyerap anggaran, oh kita menentukan ini. Walaupun kita berangkat, kan tidak, oh nah jadwalnya kita ke sana ke sini. Koordinasi dengan pelayanan publik di instansi pemerintah tidak. Begitu di tempat ini, di ruangan kejaksaan atau di Pemprov, di gedung di ruangan inspektorat, menentukannya di hari itu, di saat itu. Ya, tidak, oh udah jalan kemana, udah kiri kanan, dipimpin oleh masing-masing pokja atau perwakilannya. Jadi itu salah satu CB untuk tidak bocornya kerahasiaan dan mengoptimalkan untuk kita bekerja, yaitu mengintensifkan berbagai laporan. Yang selama ini laporan ya 70-30. 70-nya benar. 70-nya benar. Ya, 70-nya benar, tapi kita ke sana yaitu tadi. Boleh aparatur negaranya. Saya menerima Pak seperti ini. Tadi lewat siapa? Orang itu tahu nggak orang itu? Tidak tahu. Yaitu tadi calonya itu. Calo selama ini bagaimana dengan kita? Terbatas. Tetapi bagaimana dengan krim sus atau krim ya silahkan. Karena kita lebih fokus kepada aparatur negaranya. Ya, aparatur negaranya. Kembali, ya mohon maaf Pak, bagaimana ini tentang pegawai? Mungkin belum ditanyakan, cuma saya mendahului nih Pak Heri ya. Satu, kita melihat kenapa sampai terjadinya di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Yang pertama, itu tadi integritas daripada aparatur negara. Integritas. Kalau bicara, oh ekonomi, gaji, honornya terbatas. Oh mungkin pertama integritas. Seperti kami melaksanakan sekarang, kalau kita di RAB kan, rencana anggaran belanja, kan 1, sekian M. Yang mana harusnya kami diawaki oleh sebanyak 120. Di tiap-tiap kabupaten 12. Di total sekitar 324 ya petugas saber pungli. Tetapi bagaimana sekarang untuk di kabupaten sama, cuma untuk di provinsi ya baru tercapai 30%-nya. Barangkali sekitar 30-40 yang kita lakukan ini ya. Nah, bicara apa? Ya bicara skala prioritas, bicara optimal pelatihan, optimal koordinasi, kan gitu. Itu dan apa integritas kepada ya kita juga kan nggak bisa nunjuk. Misalkan ke Dir, tolong Pak Dir tidak bisa tunjuk yang ini orang apa pangkat anu, bagaimana integritas, jangan sampai ya itu tadi kebocoran itu di lingkungan kita sendiri. Betul. Nah itu kayaknya setiap kita berangkat tidak Pak Anggono misalkan yang sekretarisnya di sini, kita berangkat kemana, kita jalan ke anu dipimpin oleh satu orang, kita berhenti di mana baru. Nah ini yang memang kegiatan-kegiatan yang secara formalitas koordinasi itu tertentu saja, tetapi pada pelaksanaan ke lapangan yaitu bukan oh kita mau cari-cari kesalahan. Intinya tugas kita cari kesalahan, cuma apa sudah ada upaya nggak dari kita untuk sosialisasinya. Kalau sudah disosialisasikan itu dengar dia sudah ngerti tapi masih melakukannya, itu kembali bukan lagi lembaganya tapi personalnya pelakunya ini. Saya setuju. Ya gitu Pak. Betul. Ya. Pak, mungkin penting juga untuk kita informasikan soal misalnya alur apa ya? Alur melapor itu seperti apa Pak? Kalau masyarakat menemukan apa dugaan pungli misalnya atau bahkan mengalami langsung. Ya. Alurnya akan seperti apa? Sebaiknya seperti apa melapor temuan-temuan seperti itu? Jadi untuk pelaporan masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran, khususnya kaitan dengan pungutan liar, ya, dengan cara pertama secara fisik, secara langsung, kan kita melayani
110, ya kan? Oke. Pelayanan secara umum. Terus mendatangi posko, Langsung datang ke langsung posko Saber Pungli. Ya di Polda ini, Oke. Oke. di lantai 2 Oke. di Itwasda Polda Sulteng. Terus sekarang kan ya itu tadi, oh datang ogah, datang males, lewat penjagaan, lapor sana sini lama. Kami persilakan, kita membuka Oke. layanan online juga Online. ya. Oke. Melalui posko ya di 0821 888 05380 ya. Nah, pelayanan ini kan ada waktu jam kerja. Nah, nanti kita rubah, tidak menentukan pelayanan ini kalau via alat komunikasi. Ya, silakan. Ya, nanti Pak ini ada staf-staf saya. Tidak ditentukan jam kerja, cuma untuk penanganannya mungkin ada waktu. Tetapi untuk pelaporan kita nanti dalam rapat all day ya. Sepanjang hari. Kan nanti kan mereka pas saat hari libur baru lapor, baru ingat ada. Ya silakan ya. Terus berikutnya apa? Melalui SMS atau Instagram ya ke nomor Satgas Saber Pungli di 02188605380 atau email juga ke uppropsulteng ya @gmail.com. Oke. Ya. Oke. Nomor tadi sudah termasuk WA berarti Pak ya? Sudah termasuk. Oke. Ya. Pak, gimana dengan ini status pelapor? Kan kadang ada ketakutan, jangan-jangan saya lapor nanti malah saya terancam gitu. Ya. Jadi pelapor yang kami dibuat di banner kan di secara terbuka. Mungkin ya Bapak lihat kan ya di kantor kitanya. Di situ ada penekanannya. Ya. Identitas pelapor terjamin keamanannya. Nah itu loh. Itu yang penting itu. Iya. Ini ya untuk pelapor. Tapi seandainya ya kan kita perlu untuk penyidikan lebih lanjut kan harus ada kesaksian. Iya. Ya kan gitu. Tapi kalau itu udah terpenuhi unsur-unsur itu ya unsur-unsur udah didapatkan orangnya, barangnya, korbannya. Dia justice kolaborator menyampaikan, ya cukuplah dengan kita yang megang. Jangan sampai masyarakat dinyatakan akan diamankan, kita dibikin repot karena apa? Fitnahnya. Kita udah capek sana sini, nah gitu kan. Ya silahkan, cuma minta tolong kepada masyarakat yang melihat menyaksikan langsung adanya ya pungutan liar di berbagai aparatur negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tolonglah, ya kan? Tolonglah ini jangan fitnah, gitu kan? Jangan jadi sarana untuk menyusahkan kita, terus untuk dendam kepada lawannya. Dia ke lapangan karena benci dia didepak oleh si A, si B ini ngarang-ngarang. Kita udah ke sana, blank. Laporan palsu lah. Nah itu. Jadi ada yang begitu Pak? Wah, ada juga. Makanya khususnya di laporan di luar konteks ini kedumasan, ada misalkan di tahun kemarin kedumasan ada 120. Yang benar itu hanya 10%. Wow. Nah itu. Tapi di Pungli enggak ya, banyak karena sedikit laporannya dan benar. Nah, di kedumasan ini. Setelah lihat ya itu kebencian kepada ini. Ya kan? Ada hubungan pribadi yang ini. Dia tidak bisa melakukan sesuatu, akhirnya bikin laporan palsu ke kita. Tadi cek, tidak ada. Oke. Pak Asep, ini satu yang penting. Sebagai orang awam, kita harus bagaimana? Maksudnya ketika kita berharap pelayanan di satu instansi atau lembaga, kita mengidentifikasi bahwa oh ini pungli. Misalnya ada oknum tertentu atau calo yang menawarkan, cara kita mengidentifikasi bahwa oh kita terjebak pungli ini. Ya. Apa yang bisa kita lihat tuh Pak?
Ya. Ciri-cirinya kah atau apa yang bisa kita tahu bahwa ini orang pungli? Ya. Jadi pada rekan-rekan sekalian yang memerlukan pelayanan publik dari setiap aparatur negara, ya kan kita mau misalkan minta pelayanan di Pemprov, ya, mau mohon maaf ya di bidang eh, perizinan, di bidang sertifikasi, di bidang pelayanan-pelayanan publik lagi, ataupun di kepolisian, di bidang lalu lintas, bidang penyidikan, kan ada mekanisme laporan. Itu perlu diperhatikan, mekanisme laporan. Terus di situ tidak dipungut biaya. Iya, itu yang penting. Adapun pungutan biaya kan sudah ditentukan indeksnya. Indeksnya ditentukan, loketnya jelas di mana, orangnya dengan siapa, kan gitu. Terus Kadang-kadang malas baca orang kita ya, itu, Pak. nah ini, seandainya misalkan ke perizinan ke luar negeri seseorang, ya kan, bikin paspor, ya kan sudah ditentukan waktu sekian. Tetapi yakinkan masyarakat ini melengkapi semua itu. Oh, mungkin bikin SIM, udah belum KTP-nya, surat keterangan sehat atau belum? Ternyata masih bawa yang lama. Tapi memaksakan. Karena ingin cepat. Di situ adalah suap muncul. Suap. Yang menerima suap kena aparatur. Itulah pungli. Bagaimana? Ya udah, kamu kalau itu datangnya dari aparat yang melayani, kamu ini udahlah. Seharusnya ini 120.000 nih, jadi 150. Itu peras. Pemerasan. Oh, Pak, saya punya. Iya, kamu mau atau tidak lengkap itu? Nah, itu kepada masyarakat, kalau itu sudah merasa benar, sudah lengkap sesuai mekanisme, muncul ya suatu permintaan yang dikategorikan kepada pungutan liar tadi, ada permintaan bukan amanah dari negara, bukan kepada indeks dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ada kelebihannya. Udah bayar karena cepat, Bu. Ini Ibu udah dipercepat, antrian Ibu lewat sana. Mohon maaf ya Bu, tambah 10.000. Itu catat. Catat. Sering yang itulah begitu, pungli, pungutan liar. Yang tadi Pak Heri tanyakan, Pak, kebanyakan mereka ingin robos. Biarpun nambah 20.000, senang dia. Itu catat. Bagi pelapor yang nerobos nggak mungkin, tapi bagi yang melihat, betul nggak adanya? Nah, bagi yang melihat itu betul adanya, tempatnya di mana, kalau ada dokumentasikan, ya kan? Informasinya itu, katanya itu silahkan. Katanya di ini, kita akan berupaya, ya. Kalau itu saber pungli, ya, ada keterbatasannya, ya mungkin kan ada. Di situ ada pokja penindakannya. Baik di ranah saber pungli maupun ranah pidananya, kan gitu. Oke, Pak Asep, sepertinya kita terbatas waktu, padahal masih banyak poin-poin menarik yang ingin kita bahas. Tapi Pak, dari obrolan kita dari awal sampai sekarang, terutama ini Pak 2023 kita awal tahun dan di awal tahun mungkin apa sebenarnya ini sebagai closing statement juga Pak Asep, sebenarnya peran kita orang umum terus aparat, apa yang bisa kita lakukan untuk ya paling tidak berperan untuk mengurangi potensi-potensi terjadinya pungli tadi itu Pak. Ya, monggo Pak. Ya, kembali kepada memo atau slogan atau pegangan kita, ada pelanggaran jika ada kesempatan. Kesempatan waktu kita terbatas. Bagaimana kesempatan kita melakukan upaya pencegahan dini? Makanya program di kita, nanti kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur, ya. Bagaimana ada program kita sosialisasi itu, tidak hanya kepada lini-lini pelayanan, tapi sedini mungkin ke sekolah-sekolah. Iya, ya. betul. Ke sekolah-sekolah ini. Sekolah-sekolah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh kecil, itu ke muridnya tidak. Juga kepada, ya mohon maaf, semua lini kan pelayanan. Tetapi ke anak-anak kita ini, jangan teriak korupsi. Yang teriak korupsi,
sedang ada di jalan, padahal dia kabur dari sekolahnya. Ya kan? Jangan teriak korupsi. Kalau saat ujian, sudah punya bocoran. Ya kan? Sudah punya bocoran. Walaupun tidak dia bayar, itu kan kecurangan diawali dari situ. Mencurangi teman-temannya. Karena dekat dengan Pak Asep, dekat dengan Pak Heri, saudaranya, saya dekat dengan gurunya, udah dapat bocoran. Itu waktu, terus materi, terus apa lagi? Ya, ya mohon maaf kan diawali situ. Waktu, tepat waktu. Sama anggota kami juga, ya. Saya khususnya di sini sering kegiatan tidak melakukan apel pagi. Tapi saya ada di mana? Cara saya adalah supaya tidak ditanya pimpinan atau anggota juga pada Tuhan, oh saya kegiatan di bandara, jemput tamu. Dari jam berapa? Jam 6. Saya nggak sempat apa jam 8 karena sedang dampingi. Sedang di mana? Sedang kunjungan kerja, itu tidak apel. Itu kategorinya apa? Nah demikian pula mungkin anak-anak kita yang kita cintai, yang insya Allah ke depan jangan berpikir kita, oh di luar sana sudah tertib. Ya, mohon maaf, di luar sana sudah sistem elektronik, digitalisasi. Sekarang sopir saya saja di rumah pas masuk ke ETLE, ya, Electronic Traffic Law Enforcement, waduh Pak saya maaf, kenapa nggak dari tadi? Takut ditilang. Nah itu sebelum dilengkapi digitalisasi di Republik yang tercinta ini, mari kita digitalisasikan hati kita, integritas kita. Ya makanya ada masukan dari rekan-rekan, dari kita juga ya, dari Pak Anggono, Pak bagaimana kita kegiatannya? Sosialisasi, kalau kepada pelayanan publik udah ngerti Pak, tahun kemarin tertunda karena COVID. Ya. Saat ini bagaimana Pak? Sosialisasi saber pungli di sekolah-sekolah, baik di tingkat pertama, tingkat atas maupun di universitas kita sampaikan. Itu ya. Yang keduanya, yang untuk mengantisipasi waktu itu tadi, kami akan selalu mengedepankan sekarang adalah informasi melalui dunia maya, digitalisasi. Setuju Pak. Tapi bagaimana? Ya, mohon maaf di momen ini tolonglah bantu kami, tetapi yang akurat, update. Jangan ada laporan palsu lagi, Pak. Ini palsu. Kami sering beberapa kali anggota kami ini, ya mohon maaf bicara gitu kita tidak bicara anggaran. Karena kami aparatur negara, amtenar. Udah, KP Anggono turun, coba koordinasi turun. Nihil Pak, anggaran sudah habis Pak. Ya maaf gitu. Nah, jangan sampai kita juga, oh karena anggaran udah habis kita ke sana, minta-minta. Kita jadi objek pungli kita nih. Nah, tetapi mohon maaf sekali lagi, ada di luar kapasitas kita yang tidak, pekerjaan kita di luar kapasitas, kita lakukan dan tidak dipungut anggaran. Ya, itu adalah integritas dan kesadaran kita. Karena ya atau tidak, kita masih ada gaji dan remun oleh negara. Nah ini yang mungkin tadi saya keluar, dan sekarang saya menginformasikan, menginstruksikan kepada anggota. Jangan dikit-dikit DRAB. Ya kan? Mana honor saya? Mana honor saya? Nah ini, mungkin itu kan jangan sampai berangkat kamu nggak ada honor. Pungli lagi. Nah kami sepakat untuk di kita juga jangan sampai itu terjadi. Itu. Oke, sahabat Humas, sahabat podcast Presisi, saya pikir banyak poin menarik yang bisa kita ambil gitu. Kalau saya boleh menambahkan, ada soal budaya juga tadi Pak Asep. Budaya kita masih ya itu tadi Pak Asep bilang ingin cepat gitu ya, ingin robos antrian. Kalau saya boleh menambahkan sekali lagi, padahal yang begitu sebenarnya ada hak orang yang kita langgar gitu Pak Asep ya. Oke, baik sahabat Humas, sahabat podcast Presisi, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan tema dan bahasan yang lebih menarik lagi. Saya Heri Susanto. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.